Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ceria Cantika Putri Maharani. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari pelaksanaan PLC di kantor pos cabang Curup 39100. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu program PLC. Program PLC atau Post Learning Course merupakan program kerjasama antara jurusan D4 Logistik Bisnis dengan PT Pos Indonesia Persero. Program ini memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengetahui secara langsung proses bisnis yang ada di kantor pos tempat mereka melaksanakan PLC. Selanjutnya yaitu tempat pelaksanaan PLC. Saya melaksanakan PLC di PT Pos Indonesia UPT Kantor Pemeriksa Curup 39100 yang masuk dalam kategori regional wilayah regional 3. Kemudian alamat kantor pos ini yaitu berada di Jalan Kartini nomor 6 Pasar Baru, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya sendiri yaitu selama 2 minggu terhitung sejak tanggal 18 Januari 2021 hingga 31 Januari 2021. Selanjutnya yaitu proses bisnis perusahaan. Nah, proses bisnis perusahaan ini dikenal dengan CPTDR, yaitu terdiri dari collecting, purchasing, kemudian transporting, delivery, dan reporting. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan satu persatu sebagai berikut. Proses yang pertama yaitu di bagian collecting. Nah, bagian collecting ini diawali dari seorang pelanggan yang datang ke petugas loket untuk mengirimkan barang atau paket. Nah, saat itu petugas akan menanyakan layanan yang akan digunakan, apakah reguler, ekspres, atau lainnya. Kemudian petugas akan menimbang berat barang tersebut, lalu ia menginputkan ke dalam sistem untuk mengetahui tarif dari pengiriman tersebut sesuai dengan alamat tujuan. Jika pelanggan menyetujui, maka ia akan melakukan transaksi pembayaran. Kemudian petugas akan menyerahkan resi kepada pelanggan. Lalu barang tersebut akan disimpan sementara oleh petugas loket di dalam keranjang. Namun di bagian collecting di kantor pos Curup ini terdapat kesenjangan yang terjadi, yaitu di mana hanya tersedia 3 loket yang semuanya merangkap menjadi semua layanan, sehingga tidak ada loket yang hanya fokus pada bagian pembayaran atau hanya fokus pada bagian pengiriman paket. Kemudian yang kedua yaitu tidak memiliki keranjang untuk penyimpanan barang, sehingga barang-barang yang akan dikirimkan yang disimpan di loket akan hanya diletakkan di lantai saja. Selanjutnya yaitu bagian processing. Bagian ini diawali dari petugas loket yang menyerahkan barang atau paket yang akan dikirimkan ke bagian puri. Nah, di bagian puri ini nanti mereka akan melakukan scan barcode, kemudian menyusunnya sesuai dengan rak sortir sesuai wilayah alamat yang dituju. Kemudian mereka mencetak manifest, lalu kemudian jika siap dikirimkan maka akan dimasukkan ke dalam kantong, kemudian mencetak manifest kantong, lalu menutup seal kantong. Namun di kantor pos Curup terdapat kesenjangan di mana hanya tersedia satu puri, yaitu puri terima dan puri kirim dirangkap menjadi satu dan hanya ada satu pegawai, sehingga pekerjaan akan menjadi sangat lambat. Kemudian juga rak sortir yang kurang lengkap, sehingga untuk paket kiriman yang berada di luar Sumatera seperti di Jawa dan lainnya itu akan digeletakkan saja di lantai dan tidak dimasukkan ke dalam rak sortir. Selanjutnya yaitu bagian transporting. Bagian transporting ini diawali dari petugas puri yang menyerahkan kantong kiriman serta bukti serah terima atau R7 kepada supir pengantar. Nah, supir pengantar akan menerima kantong tersebut dan bukti terima, kemudian menandatanganinya dan mengangkut barang tersebut ke kantor wilayah yang dituju. Nah, di kantor pos Curup ini terdapat kesenjangan yang sering terjadi, yaitu di mana bukti serah terima atau R7 jarang ditandatangani oleh para supir. Hal tersebut tidak mengikuti prosedur yang seharusnya. Kemudian sering terjadi keterlambatan mobil antaran sehingga membuat pengiriman menjadi lebih terlambat. Selanjutnya yaitu bagian delivery. Bagian delivery ini prosesnya terjadi di kantor pos tujuan pengiriman barang, di mana barang diterima oleh kantor pos tujuan, lalu mereka akan melakukan bongkar barang, kemudian mengecek manifest, kemudian men-scan barcode dan menyusunnya ke rak sortir, lalu nanti akan disiapkan untuk dilakukan pengiriman oleh kurir
yang ada di sana. Nah, kesenjangan yang biasanya ditemukan di kantor pos Curup yaitu di mana kurir pengantar hanya ada 2 orang, sedangkan wilayah pengiriman cukup luas sehingga memakan waktu yang lama untuk melakukan pengiriman barang. Kemudian, kurir juga suka menunda antara paket. Semisalnya paket antaran datang sore hari, maka itu akan dimasukkan untuk pengiriman di esokan harinya. Selanjutnya itu bagian reporting. Proses ini yaitu terjadi di bagian pengiriman oleh kurir, di mana mereka akan mengirimkan barang ke alamat penerima, kemudian apakah kiriman tersebut sukses atau gagal. Jika pengiriman gagal, mereka akan melakukan reporting, dan jika pengiriman berhasil juga mereka akan melakukan reporting ke bagian manajer operasi. Nah, kesenjangan yang biasanya terjadi di bagian reporting ini yaitu sering terjadi gagal antar. Hal tersebut terjadi karena alamat yang kurang lengkap, kemudian juga tidak bisa menghubungi si penerima barang, dan lainnya. Kemudian juga alamat pengiriman yang tidak lengkap, sehingga paket akan didiamkan saja di kantor pos dan akan menunggu si pemilik paket mendatangi kantor itu sendiri. Setelah menjelaskan proses bisnis perusahaan di kantor pos, selanjutnya yaitu kebijakan yang diterapkan oleh kantor pos Curup dalam menghadapi industri 4.0, di mana di kantor pos Curup telah menggunakan PGM atau Pos Giro Mobile. Pos Giro Mobile ini merupakan aplikasi layanan pos yang dilakukan secara digital, sehingga seperti proses transaksi pembayaran listrik, air, telkom, dan lain-lainnya bisa dilakukan melalui digital by mobile para pelanggan. Kemudian yaitu penerapan IoT kepada kantor pos Curup 39100. Yang pertama yaitu penggunaan QR barcode yang digunakan untuk melakukan scan barcode resi atau nomor kantong, sehingga petugas Puri ketika melakukan scan tersebut akan muncul langsung data lengkap seperti data nama penerima, alamat penerima, dan kantor pos tujuan di dalam sistem mereka. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan aplikasi e-pos antaran, di mana yang dilakukan oleh kurir, sehingga kurir antaran akan menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan pengiriman barang. Dalam aplikasi tersebut tertera secara detail seperti alamat penerima, nama penerima, dan kemudian nomor telepon dari si penerima tersebut. Kemudian yaitu penerapan Grid SCM pada kantor pos Curup, yaitu penggunaan kembali kertas bekas untuk mencetak resi atau penggunaan internal, kemudian juga adanya aplikasi PGM yang dimana akan mengurangi pencetakan resi karena resi berbentuk digital, dan juga menghemat sumber daya manusia karena tidak memerlukan petugas loket. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.